Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita teruskan kembali. Kemarin kita sempat membahas, belum saya terangkan bahwa seorang hamba, seorang manusia ketika bergaul dengan orang lain itu ada 3 pangkat, ada 3 model, 3 derajat. Yang pertama itu yang pangkatnya seperti kiramil baroroh, yang paling bagus. Yang kedua itu seperti al-jamadat. Yang ketiga seperti kalajengking. Maksudnya bahwa seseorang ketika bergaul dengan orang lain itu ada yang memang sangat dibutuhkan. Keberadaan orang tersebut itu memang dirindukan karena kemanfaatannya. Baik kemanfaatan harta, kemanfaatan ilmu, kemanfaatan tenaga. Sampai umpamanya orang itu tidak ada, itu masih dicerita terus kebaikannya. Itu pangkat yang pertama. Kiramil barorah. Kita seharusnya ada di situ, di pangkat itu. Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan hartanya, pokoknya dengan apa saja. Yang penting kita memberikan kemanfaatan pada orang lain. Di mana ketika ada sesuatu, itu bisa dicerita. Aduh, kalau masih ada dia sih, beres lah. Kalau kita sudah nggak ada, masih dicerita. Kalau masih ada dia sih, aman. Kalau masih ada dia sih, kelar semuanya. Orang merindukan kehadirannya. Orang keberadaannya orang itu. Itu yang pangkat pertama ini. Kalau yang kedua, itu yang seperti al-jamadat. Jadi, ada atau tidaknya itu nggak ngaruh. Orang itu ada ya biasa, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak ada yang nyari. Ini keberadaannya memang memberikan kemanfaatannya juga tidak, tapi memberikan madharat juga enggak. Maka ketika awalnya kedengaran orang tersebut meninggal ya selesai. Oh meninggal ya, innalillah, selesai. Nggak pernah ada yang cerita-cerita lagi. Atau kedengaran mungkin ada, dia sakit ya. Mudah-mudahan sempat sembuh. Ya udah kayak gitu aja. Beda kalau yang pertama. Kalau yang pertama ketika mungkin beliau lagi sakit, ya Allah, gimana ini? Mudah-mudahan sembuh. Bisa kacau nanti, aduh. Bisa nggak stabil ini nanti kegiatan-kegiatan yang gini. Pokoknya kebaikan itu nanti jadi tidak stabil ketika ditinggal seseorang itu. Itu yang pangkat pertama yang kiramil baroroh. Kalau yang al-jamadat ya nggak ngaruh apa-apa.
Jadi ada atau tidaknya tidak ngaruh. Yang terakhir, naudzubillah nih, sampai yang terakhir ini, pangkat yang terakhir itu sebetulnya aqarib. Justru keberadaannya orang ini membahayakan. Keberadaannya orang ini justru dihindari. Jadi ketika ada orang itu malah orang pada khawatir. Wah, jangan-jangan nanti ada yang hilang nih. Ayo, ini orang kesini nanti jangan-jangan ada yang hilang ini. Wah, HP disingkirkan HP. Atau yang lain. Bahkan ketika dikhabari, ya anu loh, umpamanya dia sakit ya. Yes. Makanya jadi orang yang benar ini nggak sakit. Malah munculnya seperti itu. Atau ya anu udah meninggal. Ya Pak, innalillah. Tapi dalam hati kecil saya kan aman ini. Berarti udah nggak ada lagi nih yang menjadi penyakit ini. Mungkin seperti itu. Ini bahaya. Kalau turun sampai ke pangkat yang sana, naudzubillah, jangan sampai. Jangan sampai yang sampai ke asfala safilin, jangan sampai. Kita usahakan menjadi yang kirain baroroh. Tapi kalau umpamanya terpaksa-paksanya, ya kayak jam adat, tapi nggak ada harganya. Nah, terus di siang hari kita isi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ataupun dengan kehidupan ekonomi lah. Yang mana kita tidak bisa untuk lepas dari ekonomi itu untuk menolong akhirat kita supaya kita itu ibadahnya stabil dengan ekonomi yang mapan, kita bisa untuk berinfak dan sebagainya. Kemudian ketika bergaul dengan manusia untuk bersama-sama itu kok kemudian merasakan nanti tidak selamat agamanya, maka yang paling baik kata Imam Ghazali itu adalah uzlah, menyepi, menyendiri. Kalau kau ketika menyendiri itu masih saja ada was-was dalam hati, ada kerentek-kerentek di dalam hati yang menarik untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian kita tidak mampu untuk menolak itu, udah tidur. Udah paling baik tidur. Selamat sudah. Walaupun tidur itu sebenarnya mengosongkan waktu. Jadi kalau dalam teorinya Imam Al-Ghazali itu as-sa'ah, waktu yang kita miliki itu ibaratnya itu adalah wadah-wadah. Jadi 1 jam itu satu wadah. Nanti kita akan melihat setiap wadah itu. Ketika kita tengok, wah ada isinya. Isi yang bagus, itu senangnya luar biasa. Besok ya akhirat. Tapi begitu dilihat kosong, wah penyesalan. Kosong itu isinya tidur. Tapi kalau mau dilihat itu justru isinya kejelekan, wah itu udah malah kehancuran. Bukan lagi penyesalan, kehancuran itu. Itu mudah-mudahan kita ya diberikan umur yang berkah. Diberikan umur yang berkah, diberikan waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan memang waktu kita ya umur kita.